Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat jasmani dan juga rohani, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat Bapak Fajar Yuman Hadi Arifin, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Landasan Pendidikan dan teman-teman Prodi PGSD R3 yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul walaupun dengan secara virtual. Tak lupa juga solawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini, saya Badria sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi topik yang akan kita bicarakan mengenai manusia dan pendidikan. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 yang akan menyampaikan materi, yaitu Saudari Marisa. Susunan kegiatan diskusi yang akan kita lakukan diantaranya pembukaan, penyajian materi, sesi tanya jawab, penutup, masukan dari teman-teman dan juga Bapak dosen. Acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita ucapkan basmalah untuk memulai berjalannya diskusi. Selanjutnya adalah penyajian materi. Untuk penyajian materi yang pertama yang akan disajikan oleh saya sendiri. Dan penyajian yang kedua oleh Saudari Marisa. Saya akan memaparkan materi tentang landasan filosofis pendidikan, idealisme, realisme, pragmatisme, dan skolatisme. Yang pertama, landasan filosofis pendidikan idealisme. Menurut penganut idealisme, realitas diturunkan dari suatu substansi fundamental, yaitu pikiran, spirit, roh. Benda-benda yang bersifat material yang tampak nyata sesungguhnya diturunkan dari pikiran atau jiwa atau roh. Seluruh alam semesta diciptakan oleh suatu pikiran atau roh yang tak terbatas. Karena itu, segala sesuatu dan manusia merupakan bagian kecil dari pikiran atau roh yang tak terbatas. Menurut Callan and Clark 1983. Pandangan metafisika idealisme dideskripsikan Parmenides dengan kalimat "What cannot be told cannot be real." Apa yang tidak dapat dipikirkan tidaklah nyata. Schopenhauer mengekspresikannya dengan pernyataan "The world is my idea." Dunia adalah ideku. Kahler 1971. Berkenaan dengan ini, setiap manusia memiliki bakat kemampuannya masing-masing yang mengaplikasikan status atau kedudukan dan peranannya di dalam masyarakat atau negara. Sebagai contoh dari teori Plato tentang 3 bagian jiwa, yang pertama, akal, pikiran merupakan bagian rasional. Yang kedua, semangat atau keberanian. Dan yang ketiga, keinginan, kebutuhan atau nafsu. Pada setiap orang, dari ketiga bagian jiwa tersebut akan muncul salah satunya yang dominan. Epistemologi, hakikat pengetahuan. Proses pengetahuan terjadi dalam pikiran manusia. Memperoleh pengetahuan melalui berpikir. Di samping itu, manusia dapat pula memperoleh pengetahuan melalui intuisi. Bahkan beberapa filsuf idealisme
percaya bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara mengingat kembali semua pengetahuan adalah sesuatu yang diingat kembali. Aksiologi, hakikat nilai. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi telah dijelaskan oleh saudari Badria. Saya akan menjelaskan yaitu tentang landasan filosofis pendidikan realisme. Realisme merupakan aliran filsafat yang luas dan bervariasi, meliputi materialisme juga pandangan yang mendekati kepada idealisme. Titus dan kawan-kawan 1979. Antara lain mengidentifikasi 3 jenis realisme, yaitu realisme mekanis, realisme objek, dan realisme pluralistik. Tampak bahwa realisme cukup rumit untuk bisa dijelaskan secara ringkas dengan harapan mencakup semua jenis realisme yang ada. Dalam rangka memahami filsafat pendidikan realisme, uraian di bawah ini hanya akan menyajikan ide-ide umum filsuf realisme sebagaimana telah diuraikan oleh Callahan and Clark dalam karyanya Foundations of Education 1983. Pembiasaan merupakan metode utama yang diterima oleh para filsuf realisme yang merupakan penganut behaviorisme. Menurut Edward J. Power 1982. Metode mengajar yang disarankan para filosof realisme bersifat otoriter. Guru mewajibkan para siswa untuk dapat menghafal, menjelaskan, dan membandingkan fakta-fakta, menginterpretasi hubungan-hubungan, dan mengambil kesimpulan makna-makna baru. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa orientasi pendidikan realisme memiliki kesamaan dengan orientasi pendidikan idealisme, yaitu esensialisme. Pendidikan idealisme dan realisme sama-sama menekankan pentingnya memberikan pengetahuan dan nilai-nilai esensial bagi para siswa. Namun demikian, karena kedua aliran tersebut memiliki perbedaan konsep mengenai filsafat umumnya, hakikat, realitas, pengetahuan, manusia, dan nilai-nilai yang menjadi landasan bagi konsep pendidikannya. Maka dapat dipahami pula jika kedua aliran itu tetap berbeda dalam hal tujuan pendidikannya, kurikulum pendidikannya, metode pendidikan, serta peranan guru dan peranan siswanya. Yang ketiga yaitu landasan filosofis pendidikan pragmatisme. Implikasi terhadap pendidikan filsafat pragmatisme dapat dideskripsikan sebagai berikut. Pertama, tujuan pendidikan harus mengajarkan seseorang bagaimana berpikir dan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Sekolah harus bertujuan mengembangkan pengalaman-pengalaman tersebut yang akan memungkinkan seseorang terarah kepada kehidupan yang baik. Tujuan-tujuan tersebut meliputi itu pertama, kesehatan yang baik. Yang kedua, keterampilan, kejujuran dalam pekerjaannya. Yang ketiga, minat-minat dan hobi-hobi untuk kehidupan yang menyenangkan. Yang keempat, persiapan untuk menjadi orang tua. Dan yang terakhir, kemampuan untuk bertransaksi secara efektif dengan masalah-masalah sosial. Itu mampu memecahkan masalah-masalah sosial secara efektif. Yang B, kurikulum pendidikan. Menurut para filsuf pragmatisme, tradisi demokratis adalah tradisi memperbaiki diri sendiri, a self-correcting tradition. Implikasinya, warisan-warisan sosial budaya dari masa lalu tidak menjadi fokus perhatian pendidikan, melainkan pendidikan terfokus kepada kehidupan yang baik pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Standar kebaikan sosial diuji secara terus-menerus dan diverifikasi melalui pengalaman-pengalaman yang berubah. Selanjutnya itu metode pendidikan sebagaimana dikemukakan oleh Callahan dan Clark 1983, penganut
Eksperimentalisme atau pragmatisme mengutamakan penggunaan metode pemecahan masalah atau problem solving method serta metode penyelidikan dan penemuan inquiry and discovery method. Dalam prakteknya, dalam mengajar, metode ini membutuhkan guru yang memiliki sifat sebagai berikut, yaitu permisif atau memberi kesempatan, friendly, bersahabat, good, seorang pembimbing, open-minded, berpandangan terbuka, enthusiastic, bersifat antusias, kreatif, social aware, sadar masyarakat, alert, siap siaga, patient, sabar, kooperatif, and sincere, bekerja sama dan ikhlas atau bersungguh-sungguh. Selanjutnya, peranan guru dalam pragmatisme. Belajar selalu dipertimbangkan untuk menjadi seorang individu. Dalam pembelajaran, peranan guru bukan menuangkan pengetahuannya kepada siswa, sebab ini merupakan upaya tidak berubah. Sewajarnya setiap apa yang siswa pelajari sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan, minat-minat, dan masalah-masalah pribadinya. Yang keempat yaitu landasan filosofis pendidikan skolatisme. Skolatisisme merupakan aliran filsafat yang muncul dan berkembang pada abad pertengahan. Filsafat ini disebut skolastik menurut Harun Hadiwijono 1992. Sebutan skolastik mengungkapkan bahwa pengetahuan abad pertengahan diusahakan oleh sekolah-sekolah dan bahwa ilmu terkait pada tuntunan pengajaran di sekolah-sekolah itu. Semula skolastik timbul di biara-biara tertua di Galia Selatan, tempat pengusiran ketika ada perpindahan bangsa-bangsa. Selanjutnya itu orientasi pendidikan skolatisme adalah perennialisme menurut Callahan and Kalk 1983. Hal ini dapat dipahami karena pendidikan skolatisme menekankan pengetahuan dan nilai-nilai kebenaran yang bersifat universal, absolut, menetap atau abadi, serta prinsipnya yang religius. Terdapat perennialisme yang sekular, namun mereka hanya merupakan minoritas dalam perennialisme. Perennialisme menganggap tugas pendidikan adalah untuk memberi pengetahuan tentang nilai-nilai kebenaran yang pasti, universal, abadi, atau menetap tersebut di atas yang terdapat kebudayaan masa lampau yang diakui sebagai kebudayaan yang ideal. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.